Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, baik ketika kita sedang bersama orang banyak maupun ketika kita sedang sendirian. Dan marilah kita senantiasa takut akan azabnya kapan dan dimanapun kita berada, karena kewajiban menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya bukan hanya pada waktu saat-saat tertentu saja. Bahkan beribadah kepadanya adalah kewajiban yang harus dilakukan hingga ajal mendatangi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang artinya, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian mendatangimu. Quran Surat Al-Hijr ayat 99. Hadirin rahimakumullah, belum lama berlalu kaum muslimin berada di bulan yang penuh berkah. Bulan yang kaum muslimin tunggu-tunggu. Bulan yang kaum muslimin berpuasa di siang harinya dan sholat tarawih di malam harinya. Bulan yang kaum muslimin mengisinya dengan berbagai amal ketaatan seperti tadarus Al-Quran, berzikir, membaca ayat. Kini bulan itu telah berlalu dan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang di bulan tersebut, baik yang berupa amalan ketaatan maupun perbuatan maksiat. Maka sekarang tidak ada lagi tersisa dari bulan tersebut kecuali apa yang telah disimpan pada buku catatan amalan yang akan diperlihatkan pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin mukhdaran wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idan wa yuhadhdhirukumullahu wa na'sahu wallahu ra'uf. Yang artinya, pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati pada catatan amalan segala kebijakan dihadapkan di mukanya. Begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya. Dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Surat Ali Imran ayat 30. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ibarat seorang pedagang yang baru selesai dari berniaganya, tentu dia akan menghitung berapa keuntungannya atau kerugiannya. Begitu pula yang semestinya dilakukan oleh orang-orang yang beriman dengan hari akhir ketika keluar dari bulan Ramadan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu bagi orang yang berpuasa dan sholat tarawih karena iman dan mengharapkan balasan darinya. Dan pada bulan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala bebaskan orang-orang yang berhak mendapatkan siksa neraka sehingga benar-benar bebas darinya, yaitu bagi mereka yang memanfaatkan bulan tersebut untuk bertobat kepadanya dengan tobat yang sebenar-benarnya. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang mau berpikir tentu akan melihat pada dirinya apa yang telah dilakukan selama bulan Ramadan. Sudahkah dia memanfaatkannya bertobat dengan sebenar-benarnya? Ataukah kemaksiatan yang dilakukan sebelum Ramadan masih berlanjut meskipun bertemu dengan bulan yang penuh amalan tersebut? Jika demikian halnya, dia terancam dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. وَزَجِمَعَ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ سَلَخَ قَبْلَ أَن يُغْفَرَ لَهُ. Yang artinya, dan rugilah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan namun belum mendapatkan ampunan ketika berpisah dengannya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi, beliau mengatakan hadis hasan gharib.
Namun demikian, bukan berarti sudah tidak ada lagi kesempatan bagi dirinya untuk memperbaiki diri. Hadirin rahimakumullah, sebaiknya di bulan yang penuh berkah ini, kita perbanyak amal ibadah dengan membaca Al-Quran, berzikir, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian khutbah dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa menurut bahasa yaitu menahan, sedangkan menurut istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu ada makan, minum, bersenggama, dan lain-lain. Puasa dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Hukum puasa itu dibagi menjadi 5. Ada wajib, sunnah, makruh, dan haram. Nah, haram ini dibagi menjadi 2. Ada haram sah dan haram tidak sah. Syarat-syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu ada Islam, baligh, berakal, suci dari hadas dan nifas, mampu mengerjakan puasa, dan juga musafir. Rukun puasa itu ada 2. Niat dalam hati dengan ketentuan tertentu, dan yang kedua itu menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Niat dalam hati, niat puasa fardu itu waktu niat dimulai pada malam hari hingga sebelum terbitnya fajar. Wajib menentukan status puasa, misalkan mau puasa Ramadan, niatnya saya niat puasa Ramadan fardu karena Allah Ta'ala, dan tidak boleh mengumpulkan 2 puasa dalam sehari dengan niat yang sama. Nah, yang kedua yaitu ada puasa sunnah. Puasa sunnah yaitu waktu niat mulai dari terbenamnya matahari sampai sebelum tergelincirnya ke arah barat. Yang kedua yaitu tidak wajib menentukan status puasa. Nah, perbedaan puasa fardu dan puasa sunnah, tadi di puasa fardu itu wajib menentukan status puasa, kayak kita mau puasa Ramadan. Nah, kalau di puasa sunnah itu tidak wajib menentukan puasa, kayak mau puasa Senin Kamis, itu kita tidak wajib menentukan puasa. Boleh mengumpulkan 2 puasa dalam sehari dengan satu niat. Puasa sunnah yaitu nawaitu shoma ghadin lillahi ta'ala. Aku niat puasa besok hari karena Allah Ta'ala. Niat puasa wajib yaitu nawaitu shoma ghadin an adai fardhu syahri ramadana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Niat mengqada puasa Ramadan. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhu syahri ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Doa ketika berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka ghafurun karim. Tuhibbul afwa wa'fu anni. Doa sesudah berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Tajhizul mayit. Definisi dari tajhizul mayit yaitu merawat seseorang yang telah meninggal, yaitu dengan cara memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkannya. Adapun hukum melaksanakannya adalah fardu kifayah bagi kaum muslimin. Dalam hal ini ada 3 proses penanganan yang berkaitan dengan tajhizul mayit atau merawat mayit. Yang pertama yaitu ketika sakaratul maut, yang kedua setelah ruh dicabut, dan yang terakhir yaitu ketika tajhizul mayit. Etika merawat orang yang sakaratul maut yaitu menghadapkan seluruh tubuhnya ke arah kiblat, menuntun membaca kalimat syahadat, membacakan surat Yasin dan Ar-Ra'd, mengingatkan agar berprasangka baik kepada Allah dan segera bertobat dan juga berwasiat. Yang terakhir yaitu memberi minum.